is calling, but it's hard because I'm falling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat kan ikut daring ini? Baik, Bu Fenty akan menjelaskan materi tentang pendidikan karakter. Tetap semangat mengikuti MPLS SMK Bisa. Pada materi Senin 13 Juli tahun 2020 kali ini, untuk materi MPLS yang terakhir, yaitu pendidikan karakter, yang disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Noventi Prastianese STMPD. Baik, di sini nanti saya akan menerangkan tentang apa itu pendidikan karakter yang pertama, kemudian apa saja 18 nilai karakter. Yang ketiga adalah penanaman pendidikan karakter di SMKN 1 Lengkong. Yang pertama yaitu pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Nah, filosofinya dari Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti yang merupakan kekuatan batin dan karakter, serta pikiran, intelektual, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Integrasi dan pembiasaan pendidikan karakter ini dimulai dari PAUD atau SD, menuju SMP, menuju SMA, kemudian perguruan tinggi. Nah, penanaman dan integrasi pendidikan karakter ini tidak boleh terputus. Dia merupakan pendidikan yang komprehensif, ya, antara ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas, dan inovatif. Baik, selanjutnya, bagaimana alur pikir pembangunan karakter bangsa? Bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan Pancasila. Karena bangsa yang berkarakter adalah fitrah manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang berharkat dan bermartabat. Nah, permasalahan bangsa dan negara. Jadi pembangunan karakter bangsa ini dimulai dari adanya permasalahan dalam bangsa dan negara. Apa saja permasalahan itu? Yaitu yang pertama adalah disorientasi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Yang keempat, ancaman disintegrasi bangsa, dan yang terakhir adalah melemahnya kemandirian bangsa. Oleh karena itu, dalam sektor bidang polhukam, kesra, dan perekonomian, maka dibutuhkan strategi. Ya, yang mendukung strategi ini apa? Yang mendukung adalah lingkungan strategis, global, reguler, dan nasional, dan juga konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini yang mendukung strategi. Nah, strateginya apa saja? Strateginya yang pertama adalah sosialisasi atau penyadaran. Ya. Yang kedua adalah pendidikan. Ya, kita ini adalah dalam rangka pendidikan ini, strategi bangsa ini bagaimana membangun karakter bangsa. Yang ketiga adalah pemberdayaan. Yang keempat adalah pembudayaan. Yang kelima adalah kerjasama. Hal-hal inilah yang membangun karakter bangsa sehingga mewujudkan bangsa yang berkarakter. Bangsa yang berkarakter itu apa? Yaitu yang tangguh, yang kompetitif, yang berakhlak mulia, yang bermoral, yang bertoleran, yang bergotong royong, berjiwa patriotik,
berkembang dinamis, berorientasi iptek, yang semuanya dijiwai oleh imtak kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Itulah alur pikir pembangunan karakter bangsa dan bagaimana kita berperan aktif dalam mewujudkan bangsa yang berkarakter. Nah, konfigurasi nilai sosial kultural psikologis terdiri dari empat ranah khusus ya. Yang pertama adalah olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Ini adalah 4 pilar penting yang di drop down dari apa yang sudah menjadi filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Olah hati, bagaimana kita mengolah hati kita untuk beriman, menjadi insan yang beriman bertakwa, menjadi insan yang jujur, yang amanah, yang adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Nah, olah pikir yang diolah dalam olah pikir ini adalah bagaimana kita menjadi siswa yang cerdas, yang kritis, yang kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, dan berorientasi iptek dan reflektif. Ini ya, bagaimana kita mewujudkan olah pikir, olah hati ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang termasuk olah rasa adalah mewujudkan bagaimana kita yang ramah, yang saling menghargai, toleran dengan orang lain, peduli terhadap sesama, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Penting ini. Bagaimana kita mendongkrak budaya Indonesia sendiri, kita harus bangga dengan apa yang kita miliki sendiri. Nah, olahraga ini mewujudkan bagaimana fisik kita yang bersih, yang sehat, disiplin, sportif, tangguh, handal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Apalagi musim pandemi ini ya, bagaimana kita budaya bersih dan sehat ini harus kita selalu jalani. Protokol kesehatan dalam hal menjaga jarak, memakai masker, selalu cuci tangan, memakai sabun. Hal-hal seperti itu harus kita menjadi budaya kita ke depan. Ya, dalam era new normal yang kita hadapi nanti. Selanjutnya, bagaimana olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa ini kita wujudkan. Ya, pertimbangannya dimulai dari yang sedikit. Ya, dimulai dari diri sendiri kita, kemudian dari yang sedikit, yang esensial, yang sederhana dan mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah atau wilayah. Untuk apa? Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, rapi, nyaman, mewujudkan siswa-siswi yang disiplin, yang sopan santun, mempunyai akal yang cerdas, mempunyai kepedulian yang tinggi, tangguh, dan jujur. Hal-hal seperti ini yang nanti kita coba tanamkan kepada semua warga SMKN 1 Lengkong. Secara bersama-sama kita mengolah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai karakter. Tetapi sebelum nilai-nilai karakter, mari kita simak video berikut ini. Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Salah satu butir nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah memperkuat pendidikan karakter bangsa.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin melakukan gerakan nasional revolusi mental yang akan diterapkan di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam dunia pendidikan. Untuk mewujudkan pembentukan karakter bangsa sebagai salah satu dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penguatan pendidikan karakter masuk dalam sistem pendidikan nasional. Penumbuhan karakter bangsa ingin dilaksanakan secara masif dan sistematis. Gerakan penguatan pendidikan karakter ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan membuat peserta didik merasa senang selama berada di sekolah sesuai dengan moto dari Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter, yaitu senang belajar di rumah kedua. Sudah kita simak bersama tadi video tentang karakter. Selanjutnya saya akan menjelaskan 18 nilai karakter yang harusnya dimiliki oleh siswa-siswi SMKN 1 Lengkong semuanya. Baik, nilai-nilai karakter yang pertama adalah religius. Religius, bagaimana tentang sikap dan perilaku kita yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, serta toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nilai religius yang ditanamkan adalah seperti itu. Yang kedua, nilai kejujuran. Jujuran itu adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jadi bagaimanapun jadi orang jujur itu harus kita jalani, harus kita selalu tanamkan pada diri kita sendiri, karena dengan kejujuran itu kita dapat dipercaya oleh orang lain. Nilai yang ketiga adalah toleransi. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Jadi kita bertoleransi meskipun berbeda pendapat, berbeda suku, etnis, tapi kita saling menghargai, saling menghormati, sehingga kita tidak ada lagi pertengkaran karena ras dan lain sebagainya. Nilai yang keempat adalah disiplin. Dimana disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Tentunya nanti di SMKN 1 Lengkong ada beberapa peraturan dan kalian wajib untuk mematuhinya, sehingga kita mewujudkan pribadi yang disiplin dalam keseharian kita. Nilai berikutnya yaitu kerja keras, di mana kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi siswa SMK 1 Lengkong harus kerja keras ya, menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Bagaimana kalian tidak putus asa dan selalu beretos kerja yang baik. Ya, selain itu, yang keenam adalah kreatif. Kreatif adalah berpikir dan melaksanakan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki. Apalagi musim pandemi ini kita juga harus bisa kreatif ya. Kalian, Bapak Ibu guru semuanya di sini harus kreatif bagaimana kita menyikapi pandemi ini dengan baik. Orang-orang yang kreatif adalah orang-orang yang survive, yang bisa bertahan dalam hal apapun. Kemudian nilai selanjutnya adalah mandiri. Kita dituntut untuk mandiri. Kalian dituntut untuk mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ya, kemandirian ini sangat penting. Kalian tidak boleh tergantung pada orang lain, tidak boleh nyontek pekerjaan orang lain, tidak boleh copy paste. Kalian harus mandiri ya, menyelesaikan semua tugas. Tugas-tugas di rumah juga, membantu orang tua. Kalian harus mandiri, apalagi sudah usianya, kalian sudah memang usia mandiri, harus wajib. Nilai selanjutnya adalah demokratis. Cara berpikir, bersikap, bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Apapun ya, dalam hal apapun kita harus demokratis.
apalagi dalam musyawarah mufakat kita harus juga bersikap demokratis, ya, menghargai hak dan kewajiban orang lain. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari apa yang dipelajari, dilihat dan didengar. Ya, itu wajib ini kita punya rasa ingin tahu. Jika kalian punya rasa ingin tahu, maka kalian akan berwawasan tinggi, kalian akan haus akan ilmu. Ya, kalian akan berusaha mengembangkan diri, kalian akan kreatif untuk mengembangkan diri. Sering membaca dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya adalah nilai semangat kebangsaan. Nilai semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, ini kita harus punya semangat kebangsaan, ya. Cinta tanah air yang berikutnya. Cara berpikir, bersikap dan berbuat sesuatu yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya. Cinta tanah air itu wajib bagi kalian generasi muda, dimana kita nanti berjuang demi bangsa dan negara. Memang tidak harus dengan angkat senjata, tetapi juga dengan semangat cinta tanah air, mencintai produk dalam negeri. Itu merupakan hal yang bisa kita lakukan demi bangsa tercinta ini. Selanjutnya adalah menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Nah, ini kita harus menghargai prestasi, kita harus berprestasi. Siswa-siswi SMK 1 Lengkong harus tidak berdiam diri, mari kita berprestasi. Nilai selanjutnya adalah bersahabat dan komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain, tidak menyendiri. Tidak kalau sudah pegang HP kemudian menunduk saja, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, nggak peduli orang tuanya ngapain, tidak membantu orang tua dan sebagainya, itu sangat tidak dianjurkan, ya. Nilai selanjutnya adalah cinta damai, ya, jangan bertengkar kalian. Sikap dan perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Ya, kalau preman-preman begitu kan kita tahu bahwa mereka tidak cinta damai, sering kerusuhan, ya. Maka dari itu mari kita bergaul dengan baik, ya, cinta damai. Kemudian selanjutnya nilai gemar membaca, kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bahan yang memberikan kebajikan bagi dirinya, karena membaca itu memperluas pengetahuan kita, sehingga ketika kita pengetahuannya luas, dalam berbicara pun kita berbobot. Dalam berbicara pun kita bisa menyimpulkan bagaimana orang ini apa suka membaca atau tidak, seperti itu. Kosakata kita akan bertambah dan sebagainya. Ya, berliterasi. Kemudian peduli lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Penting ini, ya, kita untuk peduli lingkungan. Ya, kebersihan tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan di rumah pun bagaimana kita menjaga agar tidak rusak, bagaimana kita memelihara setiap hari dengan menyapu, menyiram halaman. Kita sebagai generasi muda, kalian harus peduli lingkungan, ya, jangan berkutat pada diri sendiri, mengurung diri, senang menyendiri dan lain sebagainya, seperti itu sangat tidak dianjurkan. Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Tidak harus dengan bakti sosial yang memakan dana yang tinggi, tidak, tetapi kepedulian kita terhadap orang lain, orang yang lebih tua, tetangga kita yang lebih tua yang membutuhkan bantuan. Jangan sampai kita tidak mau ketika ada orang yang membutuhkan bantuan dan sebenarnya kita bisa. Jangan seperti itu, ya anak-anak, ya. Baik. Yang terakhir adalah tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial dan budaya, negara dan
Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab, kita harus punya sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, terhadap sekolah. Kita harus punya tanggung jawab untuk bangun pagi ketika nanti sudah sekolah. Kita bisa nanti kalau sudah masa sekolah tiba, new normal, semua sudah membaik, laju penyebaran COVID sudah bisa dikendalikan, maka sekolah-sekolah harus segera dibuka, karena bagaimanapun pandemi ini adalah yang mengalami adalah seluruh dunia ya, bukan kita saja, bukan SMA 1 Lengkong saja yang menerapkan daring seperti ini, tapi seluruh dunia, seluruh Indonesia, seluruh belahan Indonesia, anak-anak yang bersekolah ini semua mengadakan MPLS secara daring ya. Zona hijau pun tidak lantas serta-merta bisa membuka sekolah, karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Selain yang paling penting adalah izin dari orang tua juga. Bagaimana orang tua mampu mengizinkan anak, jika tidak ya juga tidak apa-apa, anak bisa di rumah, belajar dari rumah, seperti itu. Nah, implementasi pendidikan karakter dalam KTSP, integrasi dalam mata pelajaran yang ada. Ya, Bapak Ibu guru ini mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada dengan nilai yang diterapkan. Mata pelajaran dan mulak ditetapkan oleh sekolah dan kompetensi yang dikembangkan oleh sekolah. Kegiatan pengembangan diri, pembudayaan dan pembiasaan, ya, meliputi pengkondisian, kegiatan rutin, kegiatan spontanitas, keteladanan, dan kegiatan terprogram. Ya, kita ada Jumat bersih, kita ada disiplin 10 menit, jadi 10 menit sebelum harus datang ke sekolah, kemudian gerbang ditutup dan lain sebagainya. Ekstrakurikuler juga harus mendukung nilai-nilai karakter tadi, antara lain ada pramuka, ada PMR, ya mungkin nanti ada kantin kejujuran, ada UKS, ada KIR, ada olahraga, ada seni, ada OSIS ya. Hal seperti ini adalah untuk meningkatkan untuk melatih rasa tanggung jawab, kemandirian, bersosial. Semua nilai 18 nilai karakter ini bisa dimantapkan dengan mengikuti ekstrakurikuler. Kemudian bimbingan konseling, memberikan pelayanan bagi anak-anak yang mengalami masalah. Ini akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru bagian bimbingan konseling. Indikator awal sekolah berkarakter ya. Indikatornya apa? Bahwa sekolah tersebut adalah bersih, rapi, dan nyaman. Ya. Sekolah tersebut tersedia toilet yang selalu bersih. Toilet yang selalu bersih ini juga harus kalian juga berperan aktif ya. Misalkan ketika mengetahui bahwa airnya tidak nyala, kalian harus memberitahu kepada pihak yang berwenang ya, kepada Bapak Ibu guru dilaporkan, agar apa? Agar menjaga toilet kalau selalu bersih ya. Kalau tidak ada air kan nanti anak-anak yang terakhir tidak ada air, akhirnya tidak bisa mensucikan diri ketika setelah buang air ya, kalau tidak ada air, sehingga pusing sekali ya. Kita bisa membayangkan sangat tidak baik ya. Kemudian sekolah itu bersih, rapi, dan nyaman, itu bak sampah tersedia di tempat-tempatnya semestinya, dan kalian juga harus mau belajar, harus disiplin dalam membuang sampah ya. Tidak boleh sampah kemudian dimasukkan loker meja, sehingga menyebabkan banyak nyamuk yang nantinya juga akan mengganggu pelajaran kalian, sehingga ketika musim demam berdarah atau musim malaria itu kalian bisa juga tertular karena budaya kalian yang tidak bersih itu tadi. Tanaman di halaman terpelihara dan menimbulkan rasa sejuk ya. Sekarang sudah banyak ditanam pohon di SMKN 1 Lengkong, sehingga kalian juga harus ikut berperan aktif untuk menjaga, memelihara, tidak kemudian merusak tanah diinjak-injak yang ada rumputnya. Perilaku-perilaku seperti itu harus kita hindari. Kemudian indikatornya yang kedua adalah disiplin pendidik, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, staf TU, dan peserta didik datang tepat waktu dalam pembelajaran berlangsung dengan baik ya. Ingat itu. Kemudian yang kedua, aturan yang telah disetujui oleh warga sekolah harus dilaksanakan dengan baik
kalian juga harus melaksanakan, kami Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu staf juga begitu ya. Harus kita bergotong royong, bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kemudian sopan, guru dan pendidikan serta peserta didik ya, kalian saling memberi salam ketika bertemu ya, tidak harus memberi salam kemudian jabat tangan, tidak, karena musim pandemi ini kita menghindari kontak langsung sehingga tidak perlu, tetapi kita mengisyaratkan dengan melangkupkan tangan ya untuk kesopanan, ada kontak mata dan kita senyum walaupun kita bermasker kemudian tidak terlihat kamu senyum, tetapi ketika kamu senyum atau tidak terlihat dari bagaimana mata itu memicimkan mata atau gimana gitu, terlihat bahwa kalian senyum atau cemberut ketika bertemu dengan kita. Berpakaian rapi dan sopan, nah ini indikator awal sekolah berkarakter. Kalian juga harus, walaupun ini ya seragam juga harus rapi dan sopan. Nah, implementasi nilai-nilai karakter di SMKN 1 Lengkong. Nah, ini kebersihan lingkungan. Ini ya, ini dari depan tampak SMKN Lengkong. Ini sudah asri. Ini adalah ruang TU. Kemudian ini ya taman-taman yang harus kita jaga kebersihannya. Ada kantin sehat di sini. Kalian harus ikut menjaga kebersihannya ya. Ini bersih sekali. Kalian juga ketika nanti masuk ya, kemudian diumumkan untuk bisa masuk, bagaimana kalian juga ikut menjaga. Tidak kemudian jalan-jalan nyak-nyak, sudah ada tempatnya untuk berjalan kaki, maka janganlah kalian melintas di tanaman. Ya, mari kita jaga kebersihan lingkungan kita bersama. Mari kita jaga bersama, karena dari Bapak Ibu guru saja tidak cukup, dari Bapak Ibu staf TU juga tidak cukup, tetapi kalian juga harus ikut menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan menanam karakter secara religius ya, ada sholat id bersama, ada pemotongan hewan kurban, ini yang dilaksanakan bersama ya. Hal-hal ini adalah bagaimana kalian meningkatkan religius. Jika ada acara begini, bagaimana kalian mandiri ya, kemudian bermusyawarah ya, toleransi begitu. Kemudian ada Jumat bersih, ini kegiatan Jumat bersih. Kegiatan Jumat bersih ini merupakan salah satu kegiatan untuk penanaman karakter kalian. Ini adalah anak-anak yang berprestasi, beberapa yang berprestasi membanggakan sekolah, kalian juga harus seperti itu. Ya, baik. Demikian penjelasan tentang pendidikan karakter. Saya harapkan kita semua dapat mewujudkan nilai-nilai karakter dalam diri kita sendiri, sehingga kita dapat mewujudkan bangsa dan negara yang berkarakter. Kita harus menjadi insan yang baik untuk ke depan. Kalian adalah pemimpin masa depan, pemimpin Indonesia masa depan. Saya yakin bahwa kita semua mampu melalui hal ini ya. Kita doakan agar Indonesia kembali seperti sedia kala. Kita doakan memang kalau harus memang new normal yang diterapkan, pembiasaan seperti ini, kebiasaan seperti ini dapat kita lakukan. Kita berdoa bersama agar bangsa kita segera bangkit ya dari segala sisi, baik itu perekonomian maupun dalam segala hal. Dan semoga kita semua dapat segera bertemu secara langsung, secara tatap muka, sehingga kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain dan mewujudkan SMKN Lengkong yang bermartabat, mewujudkan SMK Lengkong yang bersih, yang disiplin, yang berprestasi. Karena saya yakin dengan generasi penerus yang baik, maka mewujudkan bangsa yang bermartabat.
Saya akhiri sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata. Saya yakin kalian pasti bisa, kita pasti bisa melalui semua ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.